Pagi ketika sepatu itu basah, dan sebuah ketidakwajaran tercium. Kabut tipis masih menggantung di atas permukaan Sungai Arunika ketika Detektif Ardan tiba di perumahan Danasari. Langkahnya pelan namun pasti, menyusuri garis pembatas kuning yang sudah terpasang di depan rumah kecil bernomor 17B. Di hadapannya, tubuh seorang perempuan muda telah ditemukan tergeletak di ruang tamu rumah itu, dengan posisi yang tampak seakan ia terjatuh di tengah upaya untuk meraih pintu. Korban bernama Rani Permata, seorang karyawan butik yang dikenal ramah oleh para tetangganya. Namun pagi itu, rumahnya dipenuhi aroma tanah basah, seolah ada seseorang yang masuk setelah melewati jalan becek atau area berair. Aroma itu hal pertama yang menarik perhatian Ardan, bahkan sebelum ia memperhatikan arah tubuh korban maupun ekspresi terakhirnya yang beku. Ardan berjongkok, mengamati lantai. Di sana, tampak jejak sepatu yang basah, samar namun jelas berasal dari luar. Jejak itu hanya muncul di dekat pintu masuk, tidak mengarah ke ruang lain. Seolah pelakunya berhenti tepat di tempat korban jatuh, lalu pergi tanpa menelusuri bagian rumah lain. Itu hal yang janggal. Pelaku yang panik biasanya akan bergerak tidak beraturan. Di sisi lain, pelaku yang terlalu tenang biasanya memastikan tidak meninggalkan jejak. Fakta bahwa jejak basah itu jelas, namun hanya satu arah, memberi sinyal sesuatu yang berbeda. Ardan mengamati telapak sepatu itu. Polanya cukup unik, alur zigzag kecil di pinggir kanan, dan lekukan melengkung di tengah. Sepatu dengan pola seperti itu bukanlah jenis yang umum. Ia mengetahui hal itu karena sebelumnya pernah menangani kasus pencurian di mana sepatu serupa digunakan oleh pekerja gudang. Namun jejak ini lebih kecil ukurannya, sekitar ukuran sepatu 39 atau 40, kemungkinan milik seseorang bertubuh sedang. Ketika tim forensik membawa tubuh Rani, Ardan mengalihkan pandangannya ke jendela samping yang sedikit terbuka. Udara lembab dari luar terus masuk, membawa bau khas sungai. Sungai Arunika berada hanya sekitar 20 meter dari belakang rumah korban. Saat malam sebelumnya hujan deras mengguyur kota, sungai itu pasti meluap sedikit, menyebabkan tanah di sekitarnya basah dan lengket. Jika pelaku berjalan melewati area belakang rumah, wajar jika sepatunya basah. Tetapi pertanyaannya adalah, mengapa pelaku memilih jalur itu? Ardan memeriksa pintu belakang. Gagangnya memiliki goresan halus, seolah baru dibuka secara tergesa. Namun tidak ada tanda paksa. Yang mencurigakan justru adalah tanah lembab di alas pintu, hanya sebentuk kecil, cukup untuk menunjukkan bahwa pintu itu sempat dibuka ketika tanah di luar masih basah. Tidak banyak orang yang akan masuk melalui pintu belakang kecuali seseorang yang sudah familiar dengan rumah tersebut. Bribtu Livia datang membawa catatan hasil pemeriksaan awal. Tidak ada barang berharga yang hilang, lapornya singkat. Tetangga juga tidak mendengar apapun. Ardan mengangguk. Baginya, itu mempertegas dugaan awal. Ini bukan perampokan, melainkan tindakan terencana. Ia kembali ke jejak sepatu basah di lantai. Livia, pastikan ini difoto dengan jelas. Polanya penting. Ia berkata tanpa mengalihkan pandangan. Bagi Ardan, jejak kecil itu bukan hanya bukti yang tertinggal. Itu adalah pesan dari pelaku, entah sengaja atau tidak. Dan jika ia membaca pesan itu dengan benar, maka orang yang datang dari arah sungai dan masuk lewat pintu belakang bukanlah orang asing bagi korban. Pagi itu, ketika matahari mulai menembus kabut, Ardan sadar satu hal. Kasus ini bukanlah sekadar pembunuhan yang terburu-buru. Sepasang sepatu basah itu menuntunnya pada arah yang akan membuka rahasia besar. Lebih besar dari yang dibayangkan siapapun di perumahan Danasari. Aliran sungai Arunika dan petunjuk yang terlalu tenang untuk seorang pembunuh. Hujan semalam menyisakan embun yang belum sepenuhnya hilang dari dedaunan ketika Detektif Ardan berjalan menyusuri jalan setapak sempit di belakang rumah Rani. Jalan itu mengarah langsung ke tepi sungai Arunika, sebuah jalur yang jarang dipakai warga. Kebanyakan orang lebih memilih jalan depan karena jauh lebih terang dan aman. Namun tanah di jalur belakang menunjukkan jejak yang tidak biasa, bekas injakan baru yang tidak seharusnya ada, mengingat daerah itu relatif jarang dilalui. Ardan berhenti di satu titik di mana tanahnya tampak paling cekung, seperti baru diinjak dengan kaki bersepatu. Jejak itu sangat mirip dengan yang ia temukan di lantai rumah korban. Lekukan zigzag di bagian luar dan lengkungan kecil di tengah. Jejak itu menunjukkan arah datang, bukan pergi. Artinya pelaku masuk dari arah sungai menuju pintu belakang, bukan kabur ke sana. Bagi Ardan,
Ini adalah pola pergerakan yang terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja melakukan pembunuhan. Biasanya setelah melakukan tindakan berat seperti itu, naluri manusia cenderung mencari jalur tercepat untuk melarikan diri, bukan kembali ke jalur yang becek dan sempit. Sungai Arunika sendiri mengalir tenang pagi itu. Airnya tidak jernih, tetapi cukup stabil sehingga permukaannya hanya bergelombang ringan. Ardan tahu betul sifat sungai itu. Ia pernah menangani kasus di daerah yang sama. Sungai itu bukan jalur yang efisien untuk masuk atau keluar dari kawasan perumahan, kecuali seseorang memang terbiasa melintas di sana, atau memiliki alasan khusus untuk menghindari perhatian orang lain. Beberapa meter dari tepian sungai, Ardan menemukan sesuatu yang tampaknya sepele namun justru membuatnya berhenti cukup lama. Sisa lumpur dengan serpihan rumput yang tertekan berbentuk persegi kecil, seolah ada benda kotak yang sempat diletakkan di situ. Bukan jejak sepatu, bukan jejak tangan. Benda itu layaknya kotak kecil atau tas yang ditempatkan sebentar. Mungkin saat pelaku berhenti untuk memastikan kondisi sekitar. Namun hal yang membuat Ardan mengernyit adalah ketidakhadiran jejak tambahan yang biasanya muncul ketika seseorang meletakkan sesuatu. Tidak ada jejak mundur atau langkah berputar. Hanya satu jejak menuju lokasi itu, lalu hilang begitu saja. Seperti pelaku berhenti sejenak, lalu langsung melanjutkan langkah menuju rumah Rani tanpa melakukan pergerakan berlebihan. Di bawah rimbun pepohonan sungai, Ardan mencatat setiap bentuk ketidakwajaran. Arus sungai yang tenang hari itu bukanlah kondisi normal setelah hujan deras. Biasanya air keruh dan bergerak cepat. Namun pagi itu arusnya tampak berat tapi stabil, seperti aliran yang tertahan benda besar di dasar sungai. Ia mengingat sesuatu, di malam sebelum kejadian, warga melaporkan adanya suara benda jatuh ke sungai. Tidak ada yang menganggapnya aneh. Mengira itu hanyalah ranting besar yang patah akibat hujan. Untuk Ardan, laporan itu bukan kebetulan. Ia menelusuri sisi tebing kecil di sungai dan menemukan bekas gesekan panjang, seolah sebuah benda keras dan berat meluncur dari atas ke dalam air. Benda itu besar, tetapi lebih kecil dari tubuh manusia. Sejenis kotak atau wadah. Tiba-tiba serpihan rumput yang ia lihat sebelumnya masuk akal. Pelaku mungkin membawa benda itu, mungkin alat, mungkin bukti, dan menyingkirkannya ke sungai setelah melintas. Ardan mendekat ke arus air, memperhatikan formasi gelembung kecil yang muncul tidak jauh dari bebatuan besar di tengah sungai. Gelombang kecil itu terlalu teratur untuk sekadar arus alami. Ia yakin ada benda yang tersangkut di dasar dan mengubah aliran air. Bribtu Livia datang menyusul dengan cepat, membawa laporan pemeriksaan awal rumah korban. Tidak ada tanda perlawanan berarti, ujarnya pelan. Tampaknya korban mengenal pelakunya. Ardan menatap arus sungai yang tetap bergolak halus. Itu semakin mempersempit, gumamnya. Jika Rani mengenal pelaku, maka pelaku tidak akan merasa perlu memaksa masuk atau melakukan kekacauan. Pelaku masuk dari belakang karena yakin tidak akan dicurigai, atau karena terbiasa menggunakan jalur itu sebelumnya. Dan sepatu basah itu, bukan sekadar jejak. Itu bukan tanda kepanikan. Itu ritual kebiasaan seseorang yang sering melintas tepi sungai. Orang yang terbiasa memilih jalur sunyi untuk menghindari keramaian. Orang yang tahu persis kapan rumah itu sepi. Orang yang tahu bagaimana menghapus bukti, kecuali satu hal, ia terlalu percaya diri. Ardan menyadari semakin banyak petunjuk mengarah pada satu kemungkinan yang lebih rumit daripada yang terlihat. Sungai Arunika seakan menuntunnya pada kebenaran yang tersamar rapih. Dan ia belum tahu bahwa benda yang tenggelam di dasar sungai itu akan menjadi kunci besar dalam mengungkap motif yang selama ini disembunyikan dengan rapi oleh seseorang yang bahkan tidak ada dalam radar kecurigaan siapapun. Kotak misterius di dasar sungai dan rahasia yang hampir tertimbun. Siang hari mulai merayap ketika detektif Ardan kembali berdiri di tepi sungai Arunika. Cahaya matahari memantul lembut pada permukaan air, membuat aliran sungai tampak lebih tenang daripada pagi tadi. Namun ketenangan itu justru membuat Ardan semakin yakin ada sesuatu yang tersembunyi di bawahnya. Gelombang kecil yang muncul di titik tertentu tampak tak sesuai dengan arah aliran air alami. Ia telah meminta bantuan tim penyisir sungai. 2 petugas turun perlahan ke air yang tidak terlalu dalam itu. Meski dangkal, dasar sungai Arunika dipenuhi batu besar dan ranting, menyulitkan pencarian. Ardan memperhatikan dengan cermat setiap perubahan gerakan air, mencari anomali sekecil apapun. Tidak butuh waktu lama sebelum salah satu petugas memberikan isyarat.
Mereka menemukan sebuah benda keras yang tersangkut di antara batu. Ardan turun beberapa langkah ke tepian, menunggu benda itu diangkat ke permukaan. Ketika akhirnya tampak, wujudnya membuat alisnya terangkat. Benda itu adalah kotak hitam kecil, terbuat dari metal ringan yang mulai berkarat di beberapa bagian. Ukurannya sekitar 25 cm. Cukup kecil untuk dibawa dengan satu tangan, namun cukup berat untuk tidak terseret arus. Permukaannya penuh goresan, seolah sempat terbentur keras sebelum akhirnya tenggelam. Ardan meminta kotak itu dibungkus sebelum dibuka. Mereka membawanya ke pos sementara di dekat perumahan. Setelah memastikan permukaannya tidak mengandung jebakan mekanis atau cairan berbahaya, barulah kotak dibuka perlahan. Isinya membuat ruangan kecil itu hening. Di dalamnya terdapat beberapa item yang tampaknya sengaja dikumpulkan. Potongan kain dengan noda samar, flash disk hitam tanpa label, dan sebuah kertas catatan kecil yang tulisannya hampir luntur. Catatan itu tidak berisi banyak kata, namun cukup untuk menyiratkan ada sesuatu yang coba disembunyikan. Tutup sebelum terlambat. Begitu bunyinya, hanya 4 kata, namun berat maknanya. Ardan mengamati potongan kain itu lebih lama. Warnanya merah gelap, seperti bagian dari pakaian atau syal. Ia mengingat bahwa saat ditemukan, korban tidak mengenakan warna merah apapun. Artinya, kain itu bukan milik korban saat kejadian, namun mungkin miliknya pada waktu lain, atau milik seseorang yang terlibat dengannya. Perhatian Ardan beralih pada flash disk. Ia tidak menyalakannya di lapangan untuk menghindari potensi jebakan digital. Flash disk itu akan dibawa ke ahli forensik siber. Namun satu hal jelas, seseorang sengaja membuang kotak ini ke sungai untuk menghilangkan bukti, bukan untuk menyamarkannya. Cara kotak itu dibuang, bergerak lurus dari tebing lalu tersangkut, menunjukkan tindakan cepat, bukan rencana matang. Ardan mulai merangkai potongan-potongan yang ia miliki. Pelaku masuk melalui jalur belakang yang mengarah ke sungai, membawa kotak itu sebelum atau sesudah pembunuhan. Jejak sepatu menunjukkan ia berjalan dari arah sungai menuju rumah, membawa kotak itu. Tetapi ia tidak meninggalkan jejak kembali ke jalur sungai setelah kejadian. Artinya, ia membuang kotak itu sebelum memasuki rumah Rani. Dan itu berarti pelaku datang membawa sesuatu yang ingin ia sembunyikan, lalu baru melakukan aksi pembunuhan sesudah memastikan kotak itu hilang dari permukaan. Tindakan itu menunjukkan bahwa kotak tersebut jauh lebih penting daripada tindakan pembunuhannya sendiri. Pembunuhan mungkin bukan tujuan utama, justru kotak itu kuncinya. Livia kembali mendekat membawa laporan terbaru. Sudah dipastikan tidak ada barang korban yang hilang, katanya. Ardan menatap jauh ke arah perumahan. Karena pembunuhan ini bukan soal mengambil barang. Ini soal menutup sesuatu. Ia memikirkan catatan kecil di dalam kotak. Tutup sebelum terlambat. Kalimat itu tidak terdengar seperti ancaman dari pelaku. Justru seperti pesan dari seseorang yang mencoba memperingatkan. Seseorang yang mungkin tahu rahasia kelam yang melibatkan korban, atau bahkan lebih besar dari itu. Kotak itu tampak bukan milik orang yang sembrono. Seseorang menyimpannya dengan penuh kehati-hatian sebelumnya. Goresan di permukaannya juga terlihat baru, seakan kotak itu sempat direbut secara paksa. Muncul skenario baru dalam benak Ardan. Rani mengetahui sesuatu. Sesuatu yang membuat seseorang panik, lalu datang ke rumahnya lewat jalur belakang pada malam hujan itu. Jika benar begitu, maka pembunuhan ini terjadi bukan karena dendam atau emosi tiba-tiba, melainkan karena korban tahu kebenaran yang tidak boleh ia bawa hingga esok hari. Ketika Ardan menatap kotak itu, ia merasa semakin dekat dengan jawaban. Namun ia juga sadar kebenaran semacam ini tidak pernah sederhana. Semakin ia mendekat, semakin jelas bahwa pelaku bukan hanya seseorang yang tidak terduga, melainkan seseorang yang selama ini berdiri cukup dekat dalam lingkaran kehidupan korban, tanpa siapapun curiga. Dan jejak sepatu basah itu baru membuka permukaannya saja. Benang kusut butik Aure dan jejak yang membawa Ardan ke pelaku yang tak pernah diperhitungkan. Sore hari menjelang ketika detektif Ardan berjalan menuju butik Aure, tempat korban bekerja. Bangunan butik itu berdiri anggun dengan dinding kaca besar yang memantulkan cahaya matahari redup. Dari luar, butik itu tampak tenang. Namun Ardan tahu ketenangan adalah hal yang mudah menipu. Ia merasa kasus ini memiliki akar yang lebih dalam daripada sekadar konflik pribadi. Rani telah bekerja di butik tersebut selama hampir 3 tahun.
Ia dikenal telaten dan dekat dengan beberapa pelanggan loyal. Ardan ingin menelusuri apakah kehidupan profesionalnya memiliki kaitan dengan kotak hitam yang ia temukan di sungai. Terutama karena potongan kain merah dalam kotak sangat mirip dengan material pakaian eksklusif yang butik itu biasa produksi. Ketika memasuki butik, Ardan mengamati detail interior, rak yang tersusun rapi, meja kerja untuk merapikan kain, dan sudut kecil tempat karyawan menyimpan barang pribadi. Bribtu Livia sudah terlebih dahulu berbicara dengan manajer butik, seorang perempuan paruh baya bernama Nira Lesmana. Ardan tidak ingin banyak dialog, cukup pengamatan tenang. Nira tampak gugup, meski berusaha menutupinya dengan cara merapikan tumpukan kain yang sebenarnya tidak berantakan. Ardan memperhatikan tangan Nira yang sedikit bergetar saat ia mengalihkan pandangan ke arah jendela. Ardan mendekat ke meja kerja Rani. Di sana, ia menemukan sebuah folder tipis berisi sketsa pakaian dan rencana desain. Tidak ada yang tampak janggal, kecuali satu hal, sebuah sketsa gaun merah pekat yang menggunakan kain identik dengan potongan kain dalam kotak. Gaun itu memiliki pola lipatan unik yang hanya dibuat pada seri eksklusif untuk klien tertentu. Ini bukan produksi massal, hanya ada 1 atau 2 prototipe yang dibuat. Ardan menelusuri catatan proyek di balik sketsa itu dan menemukan nama seorang klien, Duen Kusnandar, seorang pengusaha muda yang dikenal publik sebagai sosok penuh wibawa dan memiliki hubungan bisnis dengan beberapa perusahaan besar. Ardan mengingat nama itu. Duen adalah tunangan Rani. Hubungan mereka dikenal stabil dan hampir tak pernah muncul rumor buruk. Namun ketenangan hubungan seringkali hanya permukaan. Ardan mulai melihat pola. Kotak hitam berisi potongan kain merah dan flash disk. Rani, seorang karyawan butik, membuat gaun merah untuk tunangannya. Namun mengapa catatan itu seperti pesan peringatan? Dan mengapa kotak itu dibuang ke sungai? Ia memeriksa area penyimpanan barang pribadi karyawan. Livia memberikan izin setelah memastikan administrasi butik mengizinkan pemeriksaan. Di dalam loker Rani, Ardan menemukan sesuatu yang membuat napasnya terhenti sebentar. Sebuah amplop putih tanpa nama. Di dalamnya terdapat 3 lembar foto. Foto gaun merah setengah jadi, foto Rani sedang menaburkan serbuk halus pada meja kerja, dan foto seseorang yang berdiri di dekat pintu belakang butik. Wajah orang itu tidak tampak jelas. Foto diambil dari sudut bawah, tetapi pola sepatunya terlihat jelas. Pola zigzag kecil di pinggir kanan. Lengkungan melengkung di tengah. Ardan menutup amplop itu perlahan. Jejak sepatu yang sama. Sepatu basah yang sama. Pola yang sama dengan jejak di rumah dan di jalur menuju sungai. Yang membuat Ardan terpikir jauh bukan hanya kemiripan jejaknya, tetapi lokasi pengambilan foto, di belakang butik, dekat pintu yang jarang digunakan. Jika foto itu benar adanya, maka seseorang sudah memata-matai Rani sebelum hari pembunuhan. Ardan kemudian berjalan keluar butik dan mengamati bagian belakang bangunan. Pintu belakang itu mengarah ke gang sempit yang terhubung dengan jalan setapak menuju sungai. Pola pergerakan pelaku menjadi semakin jelas. Jalur yang sama, sepatu yang sama, arah yang sama. Seseorang yang terbiasa melintasi jalur sepi itu, baik dari sungai maupun dari gang belakang. Ketika matahari mulai tenggelam, Ardan duduk sejenak di bangku kecil di luar butik. Ia merasakan angin dingin sore menyentuh wajahnya. Semua petunjuk ini mulai menunjuk pada satu fakta menyakitkan. Pelaku bukanlah orang yang jauh dari korban, melainkan seseorang yang sering berada di sekitar lingkaran hidupnya. Rani kemungkinan menyimpan sesuatu yang berhubungan dengan gaun merah itu. Dan seseorang ingin mencegahnya mengungkap sesuatu. Hal yang cukup penting hingga mereka rela mengorbankan hubungan, pekerjaan, bahkan hidup seseorang. Jejak sepatu basah itu, potongan kain merah, kotak hitam, dan foto-foto rahasia adalah puzzle yang perlahan mengarah pada wajah tertentu. Wajah yang berada cukup dekat dengan Rani untuk mengetahui jadwalnya, jalurnya, dan kebiasaannya. Ardan menarik napas panjang. Ia sudah melihat petunjuk ke arah itu, namun ia membutuhkan satu potongan lagi. Satu bukti yang mengikat semuanya dan mengarahkan tuduhan pada target yang selama ini tidak dipertimbangkan, karena terlalu dekat. Dan saat langit berubah oranye, Ardan tahu, waktu untuk mengungkap kebenaran sudah semakin dekat. Sepasang sepatu basah, fakta yang terkuak, dan pelaku yang tak pernah dianggap. Malam turun perlahan di kota Setara. Lampu-lampu jalan mulai menyala dan memantulkan cahaya kekuningan yang menenangkan. Namun bagi detektif Ardan, malam itu bukanlah tentang ketenangan.
Malam itu adalah tentang menautkan semua simpul terakhir yang selama ini ia kumpulkan. Jejak sepatu basah, kotak hitam, foto-foto rahasia, potongan kain merah, dan jalur sunyi sungai Arunika. Semua itu seperti puzzle raksasa yang potongan akhirnya baru saja ia temukan. Ardan berdiri di ruang kerja sementara yang mereka bangun dekat lokasi sungai. Di atas mejanya, bukti-bukti disusun rapi. Dari sudut pandang seorang awam, semuanya tampak tercerai-berai. Namun bagi Ardan, garis besar kebenaran sudah hampir utuh. Yang ia butuhkan hanyalah menguji satu hipotesis terakhir. Flash disk dari kotak hitam akhirnya berhasil dibuka oleh forensik siber sebelum malam tiba. Isinya tidak banyak, hanya rekaman video berdurasi beberapa detik dan sebuah folder berisi data keuangan butik. Video pendek itu memperlihatkan seseorang menyelipkan sesuatu ke dalam laci kerja Rani. Sosok itu tampak terburu-buru, namun cukup jelas untuk dikenali jika diperhatikan dengan teliti. Wajah dalam video bukan milik tunangan Rani, bukan milik tetangga, bukan klien butik, bukan rekan kerja yang dikenal dekat. Justru sebaliknya, itu adalah wajah seseorang yang sama sekali tidak dicurigai sejak awal karena posisinya selalu dianggap lengkap di tempat kerja korban. Wajah itu adalah milik Gama, pegawai magang butik yang tampak pendiam, sering terlihat menunduk, dan hampir tidak pernah berbicara dengan siapapun. Ia terlalu tidak mencolok, terlalu biasa untuk dicurigai. Namun ketika Ardan membandingkan pola sepatu pada jejak di TKP dengan foto yang Livia temukan, semuanya cocok. Gama adalah satu-satunya pegawai yang menggunakan sepatu beralur zigzag dan lengkungan tengah. Sepatu khusus yang ia beli bekas untuk menghemat biaya. Sepatu yang sama digunakan saat ia melintas jalur belakang butik menuju sungai. Jalur sunyi yang ia pilih karena merasa tidak nyaman berjalan di depan butik yang ramai. Jejak basah itu bukan hasil tindakan panik seorang pembunuh. Itu adalah jejak rutin seseorang yang hampir setiap hari menempuh jalur yang sama. Dan di hari kejadian, rutinitas itu menjadi bukti yang tidak sengaja ia tinggalkan. Ardan pergi ke rumah Gama, yang hanya berjarak 2 blok dari butik. Rumah kecil dengan halaman yang tidak terlalu terurus. Cahaya lampu dalam rumah itu temaram, seperti orangnya. Gama duduk di kursi kayu kecil, tampak sudah tahu bahwa kedatangan Ardan bukan sekadar kunjungan biasa. Tanpa dialog panjang, Ardan hanya memperhatikan detail kecil, baju yang basah sebagian, tas kecil yang tampak baru dibuka, dan sepatu basah yang diletakkan di dekat pintu. Sepatu dengan pola yang sama. Sepatu yang sudah berbicara lebih banyak daripada mulut pemiliknya. Dari penyelidikan lanjutan, inilah rangkaian fakta yang Ardan susun. Beberapa hari sebelum kematian Rani, Gama menemukan data penyimpangan keuangan butik, pencatatan ganda, pengeluaran yang tidak masuk akal, dan pembelian material fiktif. Rani, yang dikenal teliti, ternyata sudah mengetahui hal itu lebih dulu dan mengumpulkan bukti, termasuk potongan kain dari material palsu yang dipesan seseorang. Pihak yang melakukan manipulasi itu bukan Rani, bukan manajer butik, bukan klien butik, melainkan Gama sendiri. Pemuda pendiam itu ternyata terdesak masalah keluarga dan mencoba menutupinya dengan menggelapkan dana butik dalam jumlah kecil namun konsisten. Ia berpikir Rani tidak akan menyadari. Namun Rani menemukan pola itu dan mengonfrontasinya secara pribadi. Rani tidak berniat melaporkan. Ia hanya ingin Gama berhenti dan memperbaiki kesalahannya. Namun ketakutan Gama bahwa perbuatannya akan terbongkar membuat ia bereaksi berlebihan. Ia mengambil kotak hitam berisi bukti yang Rani kumpulkan dan membuangnya ke sungai saat hujan. Namun Rani mendengarnya dan memergokinya. Di tengah kepanikan, dorongan kecil di ruang tamu itu berubah menjadi tragedi. Rani terjatuh mengenai sisi meja, dan Gama, yang tidak berniat membunuh, malah membuat keadaannya semakin memburuk saat mencoba menghapus jejak. Gama tidak melarikan diri karena ia membeku. Tidak kabur melalui jalur belakang karena ia takut bertemu orang. Ia pulang dengan tubuh gemetar dan sepatu masih basah, menyadari apa yang ia lakukan, namun tidak tahu bagaimana memperbaikinya. Ketika Ardan menyusun fakta itu, semuanya masuk akal. Jejak basah, kotak misterius, foto-foto, dan catatan, tutup sebelum terlambat. Itu ditulis Rani untuk dirinya sendiri sebagai pengingat, bukan ancaman dari orang lain. Di akhir malam itu, Gama ditahan tanpa perlawanan. Bukan sosok yang kejam, bukan pembunuh berdarah dingin, melainkan seseorang yang mengambil keputusan buruk dalam kepanikan dan menanggung konsekuensi besar. Kasus ini selesai bukan dengan perburuan dramatis,
Tetapi dengan pemahaman menyakitkan bahwa kebenaran seringkali tersembunyi pada orang-orang yang tampak paling tidak berbahaya. Detektif Ardan berdiri di tepi sungai Arunika sekali lagi sebelum menutup kasus. Air sungai mengalir pelan, seolah menghapus jejak dramatik hari-hari sebelumnya. Namun bagi Ardan, suara sungai itu akan selalu mengingatkan satu hal, kebenaran tidak selalu bersembunyi dalam bayangan gelap. Terkadang, ia berdiri tepat di depan mata, di balik sepasang sepatu basah yang tampak biasa.